Yang dimuliakan Allah, para bini sepuh yang hadir, yang saat ini masih diberi kesehatan, kekuatan, dan masih diberi keceriaan. Itu merupakan karunia Allah yang luar biasa, yang perlu dengan atau kita semua sadari. Karunia yang tidak nampak secara materi, tapi berupa kekuatan, berupa daya yang disuplai, dipasokkan terus menerus, sehingga dengan mampu melawan ketidakberdayaan, dengan mampu melawan kebodohan, melawan kemalasan, melawan ngantuk dan sebagainya. Itu adalah daya, kekuatan Allah atau energi Allah itu sendiri yang mengalir di dalam dirimu, karena di dalam dirimu itu sudah ada cahaya cipta atau daya cipta Allah yang ada di dalam dirimu, sehingga Allah melindunginya. Bukan karena fisikmu Allah melindungi dirimu untuk hidup, tapi karena ada daya Tuhan yang ada di dalam diri Anda masing-masing, sehingga Allah mau merawatnya sama dengan Dia merawat dirinya sendiri. Namun kalau Anda mau menyadarinya dan mau proaktif bahwa Allah sedang menyayangi berlian yang sangat berharga di dalam dirimu, maka kamu atau dirimu sendiri akan mendapatkan kesenangan yang tiada tara kalau Anda mau menyadari dan mau memanfaatkan daya itu. Namun sebaliknya, kalau Anda apatis, Anda masa bodoh, memang perlu dipikirin di situ ada Tuhan apa nggak ada Tuhan, Anda nggak mau tahu, ya sudah, berarti jenengan tidak mensyukuri kehidupan Anda, berarti jenengan akan dimakan oleh usia Anda, jenengan akan dimakan oleh keburukan-keburukan Anda sendiri, kemalasan-kemalasan Anda sendiri. Bukan Tuhan, bukan Allah yang memberikan kesengsaraan pada Anda, karena Allah selalu mensuplai, tiap detik itu Allah mensuplai daya untuk melawan ketidakberdayaan, karena ada yang sangat dicintai yang di dalam dirimu, ya, yang disebut dengan daya cipta atau nurullah atau nur Muhammad itu. Nah, kalau jenengan mau nyadari itu, maka Anda akan menyambut dengan baik dan maka Anda akan mendapatkan manfaat. Ya. Sama dengan jenengan dikasih beras, kalau saya dikasih contoh, tapi jenengan mau memanfaatkan beras itu, dan beras itu kaulah, kemudian beras itu kau membuat untuk menjadi kesenangan Anda, maka Anda mendapatkan manfaat apa? Kenyang. Kalau sudah kenyang, Anda sehat. Kalau Anda sehat, maka jasmanimu, perasaanmu menjadi happy, senang begitu. Tapi kalau Anda cuek, nggak pernah menengok Allah di dalam dirimu sendiri, Anda hanya menyibukkan dengan kesenangan emisimu, kesenangan mengumbar angkara murkamu, kesenangan kemalasanmu, kesenangan gosip sana gosip sini saja, atau kesenangan kebodohanmu. Jadi setiap orang meskipun pandainya kayak apa, tapi Anda tidak pernah merespon ayat-ayat Tuhan yang ada di luar tubuh Anda dan ada di dalam diri Anda, ya Anda termasuk orang yang sufaha, Anda termasuk orang yang tolol, orang yang tidak mengerti. Anda sudah dikasih pikiran, dikasih pengetahuan, dididik tiap hari, tapi Anda nggak pernah membacanya sama sekali, berarti Anda menjadi orang yang bodoh. Nah, orang yang bodoh itu adalah orang yang sangat merugi di dunia ini, karena Anda orang bodoh itu tidak bisa tahu apa. Seperti kayak binatang itu dikasih pisang itu enak, ya nggak bisa makan pisang, ya toh? Kucing nggak sama pisang ini kan nggak mungkin makan pisang.
ya kan? Dan lain sebagainya. Binatang itu diberi respon atau reaktif yang terbatas. Nggak semuanya bisa. Itu bedanya dengan manusia. Kalau manusia diberi keleluasaan, Anda bisa merespon apa saja. Pisang doyan, keripik doyan, apa mana nggak doyan, suket ya doyan, sapi ini ya doyan. Coba, itu artinya ada respon. Nah, di semua artinya channel-channel responsif terhadap benda-benda ini dibuka oleh Allah. Garek awakmu bagaimana memanfaatkan itu? Mau nengok Allah apa kamu terbuai oleh bendawi itu? Kan itu tok intinya. Kalau Anda terbuai dengan bendawi itu, maka kamu akan larut. Maka seluruh waktumu dan tenagamu yang disuplai oleh Allah itu kau gunakan untuk mengejar benda saja. Tiada hari yang tidak pernah luput kau gunakan untuk bendawi dan bendawi. Sementara benda ini setiap kau kejar menjauh, setiap kau kejar menjauh. Lunyu bagian belut, gitu kan. Kejar untuk seket sesuk entek, gitu kan. Kejar untuk 100 sesuk entek nih. Menghilang menguap begitu saja, tiada sisanya. Dan Anda mendapatkan apa? Mendapatkan kepayahan saja. Kepayahan demi kepayahan. Itu terus begitu apa ya? Gonontai. Anda punya uang miliaran, triliunan pun Anda akan menjadi orang yang sia-sia. Yang disebut dengan orang muflis, orang yang bangkrut di tengah-tengah kekayaan Anda, gitu loh. Kenapa? Karena Anda nggak pernah nengok sama sekali terhadap sumber kebahagiaanmu itu sendiri, kampung halaman itu sendiri. Bahkan mungkin Anda saat ini itu hanya sekedar tahu saja, oh tiba aku toko atau bermenut kan mungkin, iya gitu. Karena aku cerita, kan? Tapi apakah betul Anda itu punya greget di dalam hatimu dan di dalam pikiranmu bahwa aku itu berasal dari kampung halaman Sang Esa, gitu kan? Apa betul, gitu kan? Anda kan sekarang ini seolah-olah begitu saja, sehingga tidak penting, gitu. Iya enggak? Soalnya nggak penting, gitu. Sehingga apa? Ya ini lewat saja. Bagaimana angin meniup, mau kemana, nabrak apa, ya terserahlah begitu. Karena Anda seolah-olah nggak punya kepentingan. Padahal saya menceritakan jamu asalnya dari mana dan mau kemana itu fungsinya adalah agar Anda menjadi orang yang merespon, reaktif. Reaktif itu artinya menyambut bahwa ini kebenaran yang saya perjuangkan. Nah, bentuk respon perjuangan itu apa? Anda nggak punya yang namanya kemalasan, Anda nggak punya yang namanya ketidakberdayaan, Anda nggak punya alasan apapun. Karena itu kampung halaman Anda. Di mana-mana orang mudik itu, Pak, nggak pernah mikir bagaimana neng kos-kosan. Ya, siapa yang pernah kerja di luar kota, kerja merantau coba. Ya. Orang yang mau mudik hari raya Lebaran itu, Pak, nggak pernah mikir, kos-kos aku tak cet gitu. Duitku tak sebagian tak gawe ngerehab kos-kosanku gitu. Oh, tang lunasi kos-kosan gitu. Enggak. Malah bisa ditunda sih, nggak usah bayar kos-kosan sih. Listrik nggak perlu dibayar, banyu nggak perlu dibayar sih, engkau ditunda. Demi apa? Mencukupkan bekal sangu gawe mulai. Sampai segitu gregetnya. Artinya itu reaktif gitu kan. Responsif namanya. Ada greget di sini, hima untuk memperjuangkan itu dan happy, nggak pernah ngeluh. Aku Pak Ria kan ada duit, orang ngeluh kok. Dia happy pengen apa aku semule. Sak mulai-mulaiku, ku karo mlaku. Sak dalan-dalan ana truk aku mencolot. Sak dalan-dalan ana stasiun kereta aku
nebeng begitu. Itu pendidikan Allah, Pak. Itu bukan sebuah ketepaan karena orang gak ada duit kemudian pengen mulai kampung kangen karo bapak ibu. Enggak. Itu Allah gawe ayat. Allah gawe pelajaran bapak ibu. Banyak orang begitu. Saya juga mengalami seperti itu bapak ibu. Itu yang harus dihayati. Kenapa kalau saat ini Anda diceritakan kampung halalmu adalah di sana dan kamu punya istana yang luar biasa, yang di sana tidak perlu macul, yang di sana nggak perlu ngarit, di sana yang nggak perlu kelon, nggak perlu ngeramut bojo, nggak perlu ngeramut anak, gitu kan? Sampai diumpamakan bila ainun ro'at, bila udun sami'at, bila qalbun khatar. Sampai seperti itu. Indahnya itu belum Anda pernah dengarkan. Guru Mono cerita yang menceritakan indahnya kenikmatan istanamu yang di sana itu kampung halamanmu, Pak. Juga belum ada yang bisa melihatnya. Betapa indahnya bentuknya istana itu. Sampai begitu. Bahkan kalau kamu ingin menikmatinya itu, bila qalbun khatarat, hatimu belum meminta, pengen ento apa, itu sudah terlayani. Coba kayak ngono kuwi fasilitasi Gusti Allah, Pak. Fasilitasnya kampung halamanmu di sana. Itu ora perlu amal baik, tidak perlu amal soleh, tidak perlu kamu sedekah, tidak perlu kamu zakat. Itu wis ono tanpa itu semua. Anda orang sana, bukan orang sini. Jangan paham nggak ini? Kalau saya Anda jenengan ngotot, aku bisa pengen masuk surga, pengen duit akeh supaya sedekah, umpama. Boleh. Tapi Anda nggak akan pulang ke sana. Karena hanya surga yang diperoleh dengan sebab akibat itu hanya di alam jasmania, di alam kasar. Sama pengen amal soleh yang banyak, ya silakan. Maka Anda akan memperoleh surga itu. Dan terbatas di situ. Kamu butuh bidadari, akeh 600 jelek bundir 640, ya wes gonta ganti ke petukan nanti begitu. Dilahirkan dengan kekayaan yang luar biasa, gonta ganti. Agama nggak bisa mendung, banyak memang begitu. Nyatanya ada kok yang orang tokoh tertentu kawinnya itulah, kawinnya 20, ada biasa. Ya agama ini ya Islam, tapi nyatanya saya mendung agama. Maksimal 4 nggak iso. Kalah dengan hukum sebab akibat. Kiai ngetengi santri oleh nggak? Nggak oleh kan? Menurut agama. Faktanya kalah karo apa? Hukum sebab akibat. Yang disebut dengan tanam tuai. Sopo sing nandur bakal panen, itu pasti, Pak. Itu hukum tenanan. Kalau kamu hanya belajar hanya sebatas alif batka apa kabarto, ya kamu jadi korban. Faktanya ya akhirnya terjadi itu. Engkau leleng juga leleng pancet boy, ya boy gitu kan. Itu korban kebodohan kita gitu loh. Paham gak? Jadi memahami itu penting. Seberapa hirohmu, sebagai cintamu menyambut bahwa Anda itu bukan orang yang cek. Jenengan itu orang sama, jenengan orang istimewa, jenengan orang istana. Bukan orang gubuk bambu ini yang disulap menjadi istana. Gubuk bambu disuruh jadi istana itu tetap aja sulapan. Kalau sulapan itu bakal
bakal rusak. Iya enggak? Bakal tiada. Kayak banyu mau didulit mari ngono entek ilang gitu kan. Seperti itu Bapak Ibu. Ayo coba ditanamkan dalam benak Anda bahwa Anda sekarang itu mengaji. Menembus batas itu tujuannya adalah agar Anda menemukan kampungan halaman Anda itu namanya istana itu sendiri. Anda itu orang-orang istana yang tersesat di dalam hutan belantara derita ini gitu loh. Yang ketiga, gara-gara awakmu meneliti pohon A, pohon B, pohon C, kok api, lali alamat rumahmu biyen gitu. Saking bolak-balik ini kene tumbal lahir. Bolak-balik tumbal lahir begitu. Ya. Ono api coba. Jane pengin ono api dipengini. Setiap ada kepinginan itu ada ketidakberdayaannya. Kanthi duit nyolong, Pak. Begitu. Hukum inilah yang menyebabkan Anda tidak pernah bisa pulang. Ya. Waktu ayu rek, pengin kate rabi nggak ada duit gitu. Akhirnya apa? Nyeno umpama. Ya itu salah satu bentuk Anda nggak akan pernah pulang. Atau sebaliknya, iso kawin duit biaya. Ning rumah tangganya tidak ada yang ikhlas. Anda terujur tempur lagi di sini. Sisi nuntut di belanjaan, sisi nuntut si pelayanan yang enak. Kedua-duanya merasakan ketidakharmonisan akibat saling menuntut. Itu juga Anda akan pulang kembali ke sini. Anda paham itu? Kenapa? Anda ingin mendapatkan surga dari tuntutan karena dari materi. Intinya kenapa Anda kawin itu kok pengen senang gitu? Karena cari kesenangan saja. Ayo coba, kenapa aku kawin? Kenapa kok aku punya anak gitu? Kenapa aku kok punya rumah? Kenapa kok aku punya motor, punya mobil gitu? Apa tujuannya? Kan hanya senang. Itulah surga. Tapi terbatas. Kalau materimu habis, kira-kira senang nggak? Bisa mempertahankan senang nggak? Kenalan ambek wong wedok ayu atau kenalan ambek wong lanang ganteng, pacaran, lidik-lidikan, seneng nggak? Senang. Mari ngono kawin. Mantan pertama, kedua sampai 5 bulan, sampai 6 bulan, mulai ana bosene. Senengnya berkurang nggak? Sing muncul apa? Melune. Ya toh, kan ada Pak, saling tuntut menuntut. Sing didelok ketidakmampuannya. Sing bojone didelok masang udung menceng titik garano empet sing lanang. Begitu juga sebaliknya, sing lanang jual begitu, nganggur titik orang bayar penghasilan empet, membuat menjadi saling pandang memandang yang membuatkan suasana tidak bahagia. Itulah terbatas gara-gara perubahan materi, perubahan bendawi. Kalau visimu itu, pandanganmu itu saja dalam kehidupan dunia ini untuk mendapatkan bagian, apapun ibadahmu setunduk langit kayak apapun, Anda nggak pernah kemana-mana. Anda akan tertarik sama benda yang kau inginkan. Ya, kamu akan kesedot oleh materi-materi yang kau inginkan. Gitu. Siapa yang bisa lepas dari sini, dari dunia ini? Tidak ada yang bisa. Hebatnya kayak apa, cerdasnya kayak apa, intelektualnya, selama ada daya tarik bendawi, maka Anda tidak akan bisa lepas dari dunia. Apapun juga. Itu penting. Kenapa ada asesmen tugas Polwat A, B, C, D? Itu hanya untuk membantu Anda supaya Anda mengendalikan keinginan Anda, mengendalikan ketergantungan Anda dari benda bendawi. Hanya itu. Tapi yang paling
pokok yang menyelamatkan diri Anda adalah meditasi. Tidak ada yang lain. Karena meditasimu itulah yang menghapuskan semua hal yang berbau karma, yang berbau hukum sebab akibat, hukum jaza. Kalau di dalam loh mahfudmu nanti hukum jazakmu, balas-balasanmu itu, balas api, dibalas api, balas elek, dibalas elek, itu hilang semua, maka Anda bisa pulang ke sana. Karena kamu tidak punya hutang piutang di dunia ini, di bendawinya tidak ada. Anda menguasai hutan sekian juta hektar, katakan nandur sengon, ya, 10 hektar sengon, mbok tebangi. Karena di dalam visimu sengon ini ndekakno sehingga memunculkan keserakahan dan Anda mengabaikan sengon itu juga punya kasih sayang, tapi Anda tidak pernah mengasihi sama sekali terhadap sengon. Katanya sekarang Anda nandur sengon itu mendeli detik per detik apa buat tinggal turu barang? Terus yang gedene sengon itu apa? Terus Anda semena-mena mengorbankan sengon atau yang lainnya pun itu ada hukum sebab akibatnya enggak? Karena Anda tidak menghargai ciptaan Allah. Ciptaan Gusti Allah aja Anda enggak menghargai, gimana ciptaanmu sendiri? Wajar kalau manusia itu mengalami persoalan-persoalan dalam hidupnya, karena kita tidak pernah menghargai ciptaan Tuhan itu sendiri. Makanya jelas di Al-Qurannya kan ada Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Terus jelas loh, Zaharul fasad gitu, jelas-jelas cetha welo-welo, ya, kerusakan di muka bumi ini baik di darat maupun di lautan bima kasabat aidin nas, akibat pola tingkah polahe manusia. Itu yang dituntut oleh Tuhan, yang disebut dengan keadilan, yaumul ba'as. Perhatikan itu loh Bapak. Belajar gitu loh Pak. Belajar Anda itu kalau kamu mau makan, simbol makan itu kok kasih. Itu yang namanya Bismillahirrahmanirrahim, fungsinya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya kamu bisa mempertimbangkan Allah Maha Kasih Sayang tak pangan ini adalah benda-benda Allah yang Dia ramu dengan baik. Contoh saja, satu pisang ini, umpama nih Gus Likin sing gawe pisang. Gawe pisang ini nggak terima sedina sungi Pak. Ya, berapa bulan itu? 7 bulan Pak. Bisa mengkulung ini. Terus mari kita mbok bacok, mbok jur. Piye perasaan iki? Perhatikan itu Bapak. Karena Allah itu Ghafurur Rahim. Setiap penghancuran dan kerusakan di muka bumi ini Allah tidak bereaksi apapun. Ngejarno, Anda dijarno terus-menerus. Allah itu hanya butuh kesadaranmu Pak. Allah nggak pernah maksa. Kamu mulai rono atau enggak, Allah nggak mengharapkan. Allah hanya butuh kesadaran. Yang disebut hukum kasih itu. Yang kamu butuh betul nih Gusti Allah, kamu bakal balik nih Gusti Allah. Lah kamu segurung butuh nih Gusti Allah, ya kamu akan menjadi zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Sampai kapan? Sampai kamu punya kesadaran. Kapan? Nyatanya Anda hidup sampai detik ini sudah mengalami jutaan tahun. Terus sekarang ini ada hadir seperti saya begini, memberikan
juru penerangan bahwa Anda harus bagaimana dan harus Anda kemana. Terus Anda tidak menyadarinya, ya sudah. Padahal sudah jelas laqad ja'akum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tapi Anda tidak mengikutinya, ngomong. Ya tak? Iya enggak? Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah, itu harus diingat-ingat. Rasul itu di mana? Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Lawamu ngenteni zaman sekarang ngenteni Rasul itu Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Katuan Pak, enggak iso niru. Piye carane nyontoh awamu? Al-Qur'an, Al-Hadis. Piye carane iso ta Al-Qur'an itu sembahyang? Tanyai. Apa ya iso Al-Qur'an yang kau baca saat ini, hadis saat ini kau baca itu bisa membawa kamu Mi'raj, bisa kamu membawa Isra? Akhirnya apa? Buntel ning kene kesetrum karo gedang, kesetrum karo pitik, kesetrum karo sapi, kesetrum karo suket ya. Ngerti kesetrum? Kelet. Di situ Anda nggak pernah punya kesadaran bahwa yang kau babat, yang kau bacok, yang kau ajur itu adalah punya tanggung jawab. Kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Tapi kenapa menak ta? Bapak. Sukete wong kok bapak. Itu sukete wong sih. Suketmu dhewe punya tanggung jawab. Gimana sukete wong gitu bapak? Delon bukune Cak Nun itu ana tulisan Slilit Sang Kiai. Perhatikan, Pak. Angel wae, urip kok angel. Awal angel, Pak. Tapi lama wis terbang kok ono angel. Allah sing ngetakno. Allah sing ngoni, Allah sing wehi sembarang kalit. Kalau Allah sing wehi itu halalan thayyiban. Karena sebab akibat. Kamu tidak perlu bertanggung jawaban karena Allah sing wehi. Tapi kalau kamu yang usaha, karena pasti merusak. Perhatikan, silisan kiai itu saja, itu kiai ini stop luar biasa. Gara-gara diundang gendurenan, mulai ning nguntuni keseliten nyetik nyutik pager sodone pager digengini. Iku iso nuntut, Pak. Kate masuk swarga ditakoki ndek utang iku. Ora sida keganjel. Sodo. Hanya sampai mendapati surga. Berang ewu ini apa tuh? Wih, berarti gue sih. Tapi mata kosan itu bisa. Ini ya. Oleh karena itu kenapa begitu sulitnya surga dibuka lebar-lebar karena sing iso neraka yang dikunci rapet-rapet gembruk. Itu masalahnya. Nah, kita hadir ini dalam rangka apa? Membebaskan. Bagaimana Anda supaya sedikit demi sedikit itu terbebas dari keterbelengguan itu, sehingga menjadi bebas. Bebas itu artinya Anda di sini ada kesulitan, tapi bagaimana kesulitan itu menjadi kemudahan, rukhsah. Rukhsah ya. Rukhsah itu ada hukumnya. Kemurahan-kemurahan yang diberikan oleh Allah sehingga tidak perlu bertanggung jawab. Gitu. Kalau Anda belum kenal kepada yang memberi, terus Anda main seenaknya, piye carane rukhsah? Mendapatkan kemurahan. Ini tidak mungkin dong.
Iya enggak? Anda enggak kenal hakim nih. Anda enggak kenal sama jaksanya. Jenengan enggak kenal sama polisinya. Terus sampai nangis mendungo, muga-muga aku entuk potongan tahanan umpama. Atau dapat pembebasan dari hukuman. Piye caranya coba? Kenal hakimnya enggak? Maka Anda akan ditetapkan putusannya menjadi takdir baru di kemudian hari gitu loh Pak. Itu yang disebut dengan yaumul hisab. Tapi hisab itu apa artinya? Pengadilan Pak. Karena Anda disidik nanti. Hisab itu Anda disidik di BAP dulu. Gus Roni ini dulu ngapain saja? Oh bojone loro, betul enggak? Iya. Diapakne bojone wi? Iya. Diapakno macam-macam, ono pertengkaran apa? Detik per detik itu rinci. Detailnya di BAP-nya itu lengkap. Kemudian oleh hakim disodorkan oleh jaksa. Niki loh catatannya. Saya dilihat catatannya berat itu oleh Allah. Nah, Allah melihat catatan tadi itu untuk mendapatkan keputusan keadilan sesuai dengan fakta hukum yang ada. Karena adalah Allah memandang rahmat ning Gus Roni apa sebaliknya. Kalau Allah memandang rahmat karena ada kerjaan di sini dengan meditasi penebusan tadi itu, maka sebaliknya keputusan hakim itu dirubah takdirnya menjadi takdir yang ringan-ringan gitu. Yang hasilnya bebannya 100 dikasih beban 10 gitu. Itu karena namanya Allah. Kenapa melakukan meditasi tadi itu? Karena hanya satu-satunya jalan meditasi itu yang bisa membebaskan. Karena meditasi membuat kamu mencintai Tuhan. Selainnya itu mencintai benda. Tapi meditasi itu bukan ada tujuannya Bapak. Kenapa harus 10%? Karena itulah ukuran untuk kamu menebus hal-hal yang bersifat sebab akibat gitu loh. Yang kamu tidak sadari atau kamu sadari sendiri gitu. Contoh nih, kamu makan. Yang kau makan itu ada makhluk lain yang punya hak hidup. Bu bayam, bu kangkung, bu pitik, bu iwak, apa saja. Punya hak hidup enggak itu? Hak hidup itu punya hak protes enggak di badan Allah nanti? Tentunya apa? Seperti kayak dirimu kalau dikurangi piye ngono lho, Pak. Tadi yang sudah diterangkan oleh siapa? Muslimin apa kurangi tadi? Makanya kalau Anda ingin belajar ikhlas, ya sudah, kamu nemune apa ono kuwi. Enggak usah ditawar-tawar. Paham ya? Supaya apa? Ya, Anda supaya tidak mengurangi dan melebihi hak orang lain. Itu namanya hakul adami, Bapak. Memang rumit, ya rumit salahmu dhewe jadi wong ning kene yang kesasar. Coba kamu ning istana, siapa sing ngurumiti? Ndak ada, kamu tuh orang bebas kok. Orang merdeka, tapi awakmu gandrung karo bidadari yang kesasar ning hutan belantara. Ya wajar kamu punya sebab akibat gitu Bapak Ibu. Jadi fungsinya meditasi itu bukan gemen-gemen, Pak. Makanya joget sambilan, jadikan tujuan gitu. Meditasi yang bisa membebaskan itu. Itu memang fakta berdasarkan pengalaman. Kalau Anda menggunakan peribadatan yang lain, Anda akan tertuntut oleh keinginan-keinginan yang lain. Keinginan itu tidak ada ketuhan, yang ada pada benda. Pengen menyelesaikan hutang, pengen mendapatkan pekerjaan, pengen mendapatkan ABCD, pengen punya kekayaan yang luar biasa, itu pasti sudah. Itu tunggu subur. Apalagi sing padang sholat duha gitu kan, sholat tahajud, pewateng, wes pewatip, pewateng pasti tukul itu.
tukul, semakin tukul. Sak muring-muring ya tukul. Gampang nesuan, disenggol titik ora disapa titik. Mengkeng kaya padha pintel gitu. Loh iya, ngamuk gitu. Ya itu kan sebuah perjalanan. Tapi nggak perlu diributin. Kalau jenengan, wis ta, pintermu kaya apa atau kebodohanmu kaya apa, gak usah ribut. Kancamu piye, terus pengalamanmu apa, kalamu apa, udah lontarkan saja, gak usah dipersoalkan. Selama Anda ajak meditasi, maka itu semua yang menetralisir adalah meditasi itu sendiri. Deritamu menjadi hilang, susahmu menjadi hilang, bebanmu menjadi hilang. Kalau dengan rutin terus menerus kau lakukan. Coba Anda lihat rojo-rojo dimanapun berada Nusantara, kecuali Fir'aun ya, Fir'aun, Namrud, Abraha dan Leone gitu ya. Contoh Brawijaya atau Tarumanegara atau Airlangga, aku menaik Jayabaya, semua raja-raja itu awalnya adalah berkecamuk dengan bendawi, mempunyai selir, mempunyai tentara, mempunyai macam-macam dengan cara begal, cara rampok, artinya menguasai wilayah kan ngerampok gitu, ya kan, membunuh, perang dan sebagainya. Tapi selalu pada saat dia sudah mau turun tahta, dia selalu memutuskan untuk semen, total meninggalkan istana. Tak gelem nih istana sudah, total meninggalkan istana. Kerajaannya ditinggal, semuanya ditinggal. Salah satu contoh kemarin kita datang ke Kawi. Di Gunung Kawi itu salah satunya adalah itu ada raja besar, yang mana mereka sudah meninggalkan kerajaannya. Akhirnya apa? Mereka mau artinya terbebas mereka. Karena pada saat semedi itu kan meditasi mereka, wiridan atau zikir yang ditujukan hanya kepada Sang Pencipta dan ingin mengasihi Sang Pencipta saja, tidak yang lain. Sudah wis ora ono dhek kok harapan ingin dunia, karena harus bosan dengan dunia itu sendiri. Apa yang dia punyai, dia sudah jenuh. Karena apa? Dunia tetap nyatanya buruk. Sinjara itu tadi bilang anak sete tadi itu, ya kan? Ya nggak mungkin keinginan itu. Makanya kenapa selalu matinya nukso para raja-raja itu? Artinya tobat mereka itu diterima oleh Tuhan gitu. Nah, jenengan sekarang belajar gitu. Belajar untuk situ ya. Kenapa? Karena kita ini kalangan-kalangan yang tidak banyak puas dengan dunia. Sampai kapan kamu akan memuaskan dengan dunia? Nggak mungkin. Karena keberanian Anda tidak begitu signifikan seperti kayak para raja. Ya, pengen menguasai dunia dengan maringan gendang wis warak selesai kan, nggak begitu. Jenengan sih mengharap terus begitu kan? Karena Anda nggak mendapatkan fasilitas yang luas. Kapan puasnya? Nggak ada kan? Karena nggak ada, maka perlu belajar puas melalui meditasi. Dengan meditasi inilah Anda memuaskan diri Anda. Awal yang memuaskan berupa latifnya tadi, lembutnya tadi. Pengen duit untuk apa sih? Untuk senang gitu kan, untuk mudah, untuk gampang. Tapi latifnya kamu diberi kemudahan. Ya pengen mangan, tahu-tahu mau ditunjuk ada begitu kan. Bojo ngomel, tapi kok iso guyu kayak ini, seneng ning atiku gitu kan. Itu namanya latih Bapak Ibu.
kelembutannya muncul di dalam hatimu sehingga kamu tidak tergores dengan omelan bojo, kekurangan bojo, kekurangan rumah tangga. Anda happy. Bisa dipahami ya? Itulah fungsinya meditasi. Serumit apapun jenengan akan di-cover oleh Allah melalui itu. Jadi raja aja bisa, kenapa Anda tidak? Gitu loh. Artinya kulukum ro'ingnya itu jenengan itu masih kecil dibanding dengan raja. Bisa dimaklumi ya? Jadi Anda yang sekarang ini tidak perlu mempersoalkan atau menilai apapun dari kalanganmu sendiri atau dirimu sendiri, si A kayak apa, si B kayak apa. Bahkan buruk sekalipun Anda jangan menilainya. Banyaklah lakukan semedimu, meditasimu, maka Anda akan terbentuk dengan sendirinya. Tuhan itu maha pintar, Tuhan itu maha cerdas, Tuhan itu maha bisa dari yang tahu tidak bisa. Percayakan itu saja. Mau si lingkunganmu kaya apa, jangan menyalahkan lingkungan. Itu saja intinya. Kau pengen ketemu Tuhan, nggak perlu pinter, nggak perlu kamu bisa kelam kayak apa, tidak perlu. Hanya cukup kamu tidak terpengaruh oleh lingkunganmu, tidak membuat kamu beban, tidak kamu membuat khawatir, selesai hidupmu sudah. Itu tujuan khalwat, tujuan juhud, tujuannya etika, tujuannya meditasi. Anda menyendiri dengan Tuhan itu tadi di dalam keramaian. Anda menyendiri buat sesuatu yang menyenangkan di hadapan Tuhan, meskipun kamu terhimpit oleh kesusahan. Anda tidak merasa susah, Anda tidak merasa gelisah, gitu loh Pak. Oke nggak kira-kira ini? Cuman mantu tapi nggak butuh. Mantu, iya, paling ngono lepas hilang bablas anginnya begitu. Apa ini? Apa ini? Apapun yang saya ceritakan nggak perlu kau pahami, tidak perlu jenengan harus merekam yang harus baik seperti apa yang harus saya pinteri, itu tidak perlu. Sepenting jenengan lungguh jam setengah selesai. Gak usah pinter, gak usah apapun, jenengan lungguh 2 jam setengah setiap hari selesai. Nah, Pak, ini intinya adalah enggak, intinya timbangan ben seimbang gitu loh. Toko perbuatan sing mulai kumo sampai iki perbuatan iki karma itu wis gunung lah gampangane. Sedangkan meditasi atau kholwat cara wis gampangane ono tugas itu mek digawe untuk keseimbangan ini nggak bisa hilang, tetap. Karena wis apa? Wis kecatet. Iya Bang. Ini kan nggak iso bagaimana? Meditasi sampai tertik. Nggak timbangan ini kira ngejelek endi kan gitu. Lek mikir iki gak iso. Ruwet mumpet, sesuk gak tantang gawe gendeng. Iya Bang. Bener. Oke. Sekarang tak gambarkan, ya, tak gambarnya logika nih supaya jenengan paham nanti. Ben jenengan punya lebih greget. Sampai duwe hukum sebab akibat. Kalau orang Sanskerta namanya karma, kalau orang Arab yang namanya jaza atau saub atau isun gitu ya. Kumpulannya itu catatan di Lauh Mahfuz itu katakanlah sak Gunung Semeru umpama. Gedene sak Gunung Semeru. Api, dosa karo pahala, ya, pahala atau isem. Mau yang maksiat atau yang enggak maksiat itu kan kumpul dari situ. Sementara jenengan enggak punya modal sedikit pun untuk membebaskan beban itu. Duwe mung sak duwe sendok atau duwe garpu sendok. Mungkin enggak itu mbok roki situ itu bisa selesai? Enggak mungkin. Umpama mungkin enggak umur menututi dengan sendok itu tadi.
sendok mbak angkut. Kan modalmu gak sendok tok, mbak angkut. Terus selesai gunungmu itu. Dengan kontrakmu kerja, kontrakmu hidup ini, gak mungkin. Ya. Satu-satunya meditasi itu diilustrasikan begini. Kumpukan itu bagaikan damen, ya, bagaikan sampah itu, tumpukan mau sampah api, mau apa itu kertas seleb, kertas api ngono wae lah. Ya. Kemudian meditasi itu adalah sebuah korek api, satu jes begitu disulutkan. Ya. Itu bekerja, Pak. Nah, itu pada satu warisan begitu. Kemudian kamu meditasi itu nyebuli, Pak. Geni gede dewe gak nanti? Warak entek wis. Maka karma setinggi apapun habis dengan jenengan meditasi itu. Minimal 2,5 jam, 2,5 jam tadi. Maka otomatis Anda bisa nututi dengan kontrakmu, gitu loh, Pak. Oh, pakai sholatnya tidak apa-apa, tapi sholatnya kan harus 50 kali. Terus dirusak 5 kali, iya 5 kali itu kalau statusnya Nabi Muhammad. Yang menurutnya masih gede, Pak. Gensetnya sudah 25.000 watt itu kan. Dan jenengan delap, Pak. Oh nyate jangine sing ngantuk piye kaya gensetnya Nabi Muhammad? Oh ya iso. Pakai 5 waktu iso enggak? Enggak bisa. Itu pilihan kok abot kabeh. Masa abot? Wong jenengan dikasih 50.000 satu hari itu kerjanya berapa jam itu? Berapa? 6 jam. Betah enggak? Betah kan? Itu terginas loh. Aku ono buruh macul ning kono. Itu kan gak perlu mikir kan? Oh, dijalani ngono. Gak mikir kok aku boyoku lara apa mikir piye kepanasan apa enggak kan ndak toh? Ndak. Tapi kenapa kalau meditasi kok mikir? Piye lah kula ngantuk. Piye kula aku geblak. Piye kula aku gak kuat gitu kan? Itulah setan. Membayangi terus Anda begitu. Sarannya, wah, rong jam setengah. Enteng, sarannya kan begitu ya. Wah, enak jangan plek. Rokok orang ngantuk itu hanya sebuah peristiwa, Pak. Lama-lama menjadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan, ngantuk tuh hilang, Pak. Kalau konsentrasimu ada di tengah bathuk terus, gak munggah mudun gitu loh. Meditasi itu di bathuk konsentrasimu. Perhatikan, harus ada di sini. Jangan sampai turun ke bawah. Ini turun ke meripatmu abot. Kemudian kamu ngeletuk begini. Setiap gini tarik ke sini. Tugas pertama kali itu tarik ke sini terus. Tarik ke sini terus. Maka kamu akan terjadi nongkrong di sini perhatianmu, konsentrasimu di sini terus. Kamu nggak akan turun. Turunin motor titik kamu ngantuk. Kalau turun lagi kepada tenggorokan maka ngorok. Gitu. Neng weteng tambah dengkur, Anda nggak punya kesadaran sedikit pun. Bisa paham ya? Memang begitu tidak mudah. Saya juga belajar begitu. Nanti lama-lama akan enjoy dengan sendirinya. Semua persoalan-persoalan dalam tubuhmu ini, bahkan terhadap kecerdasanmu itu akan berubah dengan sendirinya nanti. Otomatis. Karena apa? Anda mencoba mengalihkan perhatian Anda kepada Allah saja. Yang lain-lainnya nanti Allah yang bekerja. Itu namanya intan surullah yang surga. Yang lain-lainnya nanti Allah yang kerja. Kamu nggak perlu bekerja. Kamu kerjanya duduk mengendalikan pikiranmu di sini. Aja sampai mudah nih nisor gitu. Ini sudah tarim. Makanya Anda kalau duduk ya harus tegak lurus ini. Jangan ini. Ya harus tegak lurus. Paham ya? Terserah Anda duduk kayak apa, tapi usahakan begitu. Syukur kalau kamu bisa full teratai gitu kan. Ini kan setengah teratai begini. Nah, kalau full teratai kan begini.
Kalau begini maka mata kakimu nggak kapalan, gitu. Pasti kamu nggak bisa geblak, nggak bisa jelungup kalau begini, nggak bisa goyang. Tapi kalau kamu begini ini masih jelungup, bisa geblak karena nggak bisa ngunci gitu. Tapi apa harus full trate? Belum tentu bisa, Pak. Itu perlu latihan. Ana sing lungguh itu salpa. Salpa itu memang tulang-tulangnya itu ada rongganya, yang rongganya itu bisa dibuat untuk apa saja gitu. Tapi ada yang kaku, wong sila biasa ngene nongkrong ini kok. Lah orang duduk begini wis to. Wiritono kaya apa enggak iso, Pak. Itu kecelakaan hidup itu. Kan ada dulu itu orang sing sila itu enggak iso salpa gitu kan. Sila ngene gini kan. Sila ngene iki sebuah kehidupan yang nasibnya buruk. Pasti gak bisa meditasi, pasti gak bisa meditan. Karena goyang. Orang itu yang bisa duduk begini. Kalau sikilmu iso nempel ning ini berarti Anda punya takdir baik. Sing ngono tok. Kalau nggak bisa dilatih. Bagaimana pupu ini iso nempel ning iso. Lah iso ngono nanti lama-lama kamu bisa full trate. Nah, kalau full trate begini, karena ototmu sudah menyesuaikan, udah ngunci dudukmu, kamu nggak akan bisa kejelungup. Diapaan nggak bisa kejelungup. Gitu. Dan itu cepat mokso, Pak. Duduk seperti ini cepat mokso. Kenapa? Mau juga membantu konsentrasimu. Sumsummu ini akan mempengaruhi semua otot-otot dan darah ini untuk mendukung fokus ke di sini. Terus gak mikir moto piye, mulut piye, weteng piye, ndak begitu. Duduk begini itu. Ternyata ada manfaatnya. Dulu saya nggak paham itu. Paham gak? Jadi semua itu ada tekniknya. Kata Allah itu juga ada tekniknya. Ning Allah nggak ada teknik, ya gak bakalan keteko, Pak. Anda kebakan nasib. Kalau hari ini jenengan sudah dapat informasi ini, itulah kebetulan Allah, keberuntungan jenengan. Itu termasuk fadhailul a'mal. Hadza min fadli Rabbi. Nah, kalau sudah dapat keberuntungan teko Allah, kalau jenengan bisa ngelakoni, nah itulah ada orang yang muflis, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut wong sugih mari nu kelangan kesempatan kan? Itu bangkrut namanya. Anda punya kesempatan emas tapi enggak ada gunakan. Nah, itu orang yang muflis namanya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadikan cambuk dan membakar semangat jenengan untuk menemukan kebahagiaan dan kekayaan sejati Anda. Anda itu orang kaya, Anda itu orang istimewa, Anda itu orang berpangkat, orang berderajat, orang yang super. Cuma jenengan macak nih kene melarat. Sadari bahwa Anda bukan orang melarat. Sadari Anda orang kaya. Itu saja. Jenengan saat sampai detik ini Anda nggak pernah menyadari orang kaya. Sehingga Anda nggak layak menjadi orang kaya. Kenapa? Anda macak miskin terus. Mendino sambat itu macak miskin. Orang kaya itu nggak pernah sambat. Harusnya begitu. Udah jelas itu. Innal ghina apa? Laisal ghina ghinal an kasratil arad. Walakinal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kaya itu karena banyaknya tumpuan harta benda. Tapi ghina itu kaya hatimu, kaya rasamu. Ini dulu, les kaya rasamu, Pak. Benda itu termagnetis. Benda ini yang ketarik oleh ketenangan hatimu. Bukan kebalikannya, kamu tertarik sampai benceng kaweng dengan materimu gitu loh. Selama ini kan kita tertarik pada bendanya. Sampai ngepet ngalor ngidul gitu kan. Ayo coba. Anda sampai direwang-rewangi gak ngerti bengi, gak ngerti awan.
sampai mencolot luar daerah, itu Anda tertarik sama apa? Kategori. Ayo, sadar itu loh. Ben logis. Kamu tertarik keseret benda apa bendanya keseret awakmu? Awakmu jadi budak benda apa budak jadi bendamu? Bendanya jadi budakmu. Ayo diperhatikan, disadari bagaimana men-setting jenengan itu hatimu tentrem dulu. Kalau hatimu tentrem, maka kamu jadi magnetnya benda di seluruh dunia ini. Kalau pikiranmu kacau, hatimu ngrengseng, hatimu mujik, rasa khawatir dan gelisah, maka Anda yang mengejar materi. Itu hukum Bapak Ibu. Nah, pengen Anda dikejar oleh materi, ya Anda harus belajar tenang. Belajar tabah, tekun, sampai di dalam dirimu tidak ada rasa takut dan khawatir. Udah jelas berkali-kali tak sungkapkan. Inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wa lahum inda rabbihim rizqum min haitsu la yahtasib. Mereka itu mendapatkan rezeki tanpa disangka-sangka. Artinya tuh rezeki ini teko dhewe Bapak Ibu. Tapi kan jenengan enggak percaya toh masihan itu. Karena apa? Karena kebiasaan. Awake dhewe kebiasaan itu golek duit ya mancul kan ngono masalah. Kebiasaannya golek duit itu yo ning njaba kan ngono. Kan gurung mani golek duit ning kasur. Mani tapi gak enak. Iya, mesti gawe tuku rapur sih. Ya artinya bahwa Anda dengan bekerja di rumah, Anda didatangi. Pasti ada. Gitu. Tuan Tuh Kaya itu bisa nguntir wong teko ning awakmu iso. Enggak boh dengan cara telepon, dengan cara apapun datangi dirimu itu pasti bisa. Gitu loh. Ada orang-orang yang memang membutuhkan dirimu, itu ada, tapi Anda tidak merasa butuh gitu kan. Itu yang paling penting. Kalau Anda masih rasa kurang, belum pernah puas, ya harus dipertingkatkan meditasinya tuh. Nanti kalau meningkat meditasimu dan kamu sudah puas dan tidak butuh dengan materi itu, nah itulah titik awal materi ngubur-ngubur awak. Dari sekarang percaya apa tidak? Tanpa praktek tidak mungkin bisa percaya. Hanya dengan praktek maka Anda akan percaya. Buktikan sendiri. Gak mungkin orang lain bisa membuktikannya. Kalau orang lain membuktikannya ya untuk dirinya sendiri gitu loh. Saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan apabila ada yang belum memuaskan, saya buka pertanyaan. Silakan Anda bertanya sepuasnya sehingga jenengan bisa mengeterapkan itu dengan penuh kemantapan dan keyakinan tanpa beban. Ya. Dari saya saya akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan monggo.